Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak Miss semua, anak-anak yang soleh dan soleha. Selamat pagi juga untuk ayah dan bunda yang selalu sabar menemani putra-putrinya dalam pembelajaran online. Semoga ayah bunda selalu sehat walafiat. Anak-anakku sekalian, materi kali ini adalah tentang pembulatan pecahan. Silakan kalian siapkan buku matematika kalian. Setelah itu kalian buka halaman 17, pembulatan dan penaksiran pecahan. Sudah anakku sekalian? Kalau sudah, kita awali dulu dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, sudah dibuka? Kalau sudah, kalian perhatikan penjelasan video Miss tentang cara pembulatan pecahan biasa dan pecahan campuran terlebih dahulu. Simak video Miss anakku sekalian ya. Ya anakku sekalian, silakan kalian perhatikan bagaimana cara membulatkan pecahan biasa terlebih dahulu menggunakan garis bilangan. Kalian perhatikan. Nah, yang pertama Miss menggunakan garis bilangan. Di sini soal di buku kalian ada 5/6. Jadi yang pertama, kita garis bilangan ini kita bagi menjadi 6 karena penyebutnya adalah 6. Kalian bagi menjadi 6. 3, 4, 5, 6. Di sini 1/6, 2/6, 3/6, 4/6, 5/6, yang terakhir adalah 6/6 sama dengan 1. Nah, soal kalian adalah 5/6. 5/6 ini lebih dekat menuju angka 1 atau lebih dekat menuju angka 0? Kalian bisa bayangkan. Lebih dekat kemana? Lebih dekat ke 1. Jadi 5/6 dibulatkan menjadi 1. Paham? Yang kedua, contoh lihat. 3/5 berarti garis bilangannya Miss bagi menjadi 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ini 1/5, 2/5, 3/5, 4/5, 5/5, terakhir adalah 6/5. 5/5 sama dengan 1 maksudnya. 5/5 sama dengan 1. Nah, sedangkan soal kalian adalah 3/5. Lebih dekat menuju angka 0 atau lebih dekat menuju angka 1? Coba lebih dekat mana? 3/5 lebih dekat menuju angka 1. Paham? Selanjutnya Miss memakai cara mudah. Cara mudah itu Miss kasih contoh. Contoh yang pertama adalah 5/6. Di cara mudah ini rumusnya adalah apabila pembilang lebih kecil daripada setengah, maka dia adalah 0. Tapi jika pembilang lebih besar atau sama dengan dari setengah sama dengan 1. Ini adalah rumusnya untuk cara mudahnya. Nah, 5/6 ini yang dimaksud dengan setengah ini adalah ini dibagi 2. Penyebutnya kalian bagi 2. 6 dibagi 2 sama dengan 3. Pembilangnya lebih besar atau lebih kecil? Lebih besar. Jika pembilang lebih besar, maka menjadi 1. Sedangkan penyebutnya adalah 3. Lagi contohnya, kita pakai 3/5. Kita bagi 2 sama dengan 2,5. Ternyata pembilangnya masih lebih besar daripada penyebutnya. Jadi sama dengan 1. Cara garis bilangan dengan cara mudah sama hasilnya. Contoh lagi Miss. Ya, Miss kasih contoh. Contoh ketiga misalnya 2/6. 2/6
kita bagi 2 sama dengan 3. Lebih besar penyebut atau lebih besar pembilang? Ternyata lebih besar daripada penyebutnya. Jika penyebutnya lebih besar, apabila pembilangnya lebih kecil, maka dia sama dengan 0. Lagi, contoh terakhir. Misalnya 3/7. Penyebutnya kita bagi 2 sama dengan 3,5. Besaran penyebut atau pembilang? Lebih besar penyebut. Apabila pembilang lebih kecil dari setengah penyebutnya, maka hasilnya adalah 0. Itu cara mudahnya. Semoga kalian paham. Selanjutnya contoh untuk pecahan campuran. Bagaimana pembulatannya? Yang pertama kalian lakukan adalah 2-nya dulu kalian pindahkan. 1/4-nya bagaimana? Seperti tadi, dibagi 2. Apabila pembilangnya lebih kecil, maka hasilnya 0. Pembilang lebih kecil daripada penyebutnya, maka itu tambah 0 sama dengan 2. Sekarang 3 kita taruh lagi. Ini dibagi. Lebih besar pembilang atau penyebut? Ternyata lebih besar pembilangnya. Pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya, maka ini 1 sama dengan 4. 2 kita pindahkan. Kita bagi 2 dulu sama dengan 4. Lebih besar pembilang atau penyebut? Lebih besar pembilang. Berarti di sini 1 sama dengan 3. 4-nya kita pindah lagi. Kita bagi 2 sama dengan 4. Lebih besar pembilang atau penyebut? Lebih besar penyebutnya. Jika lebih besar penyebut, berarti di sini adalah 0 sama dengan 4. Terus ulangi. 2-nya kalian taruh. Terus penyebut yang pecahan sampingnya kalian bagi 2. Apabila pembilangnya lebih kecil, maka 0. Seperti ini. 6 dibagi 3 sama dengan 2. Apabila pembilangnya lebih besar, maka menjadi 1. 3 tambah 1 sama dengan 4. 2 kalian taruh. Penyebutnya kalian bagi sama dengan 4. Apabila pembilangnya lebih besar daripada penyebut yang kalian bagi, tambahkan 1. 4 kalian taruh. Penyebut kalian bagi. Apabila pembilangnya lebih kecil, maka hasilnya adalah 0. Paham ya anakku sekalian ya? Selanjutnya adalah pembulatan pecahan desimal. Kalian lihat di halaman 18 buku kalian. Di situ ada info math. Aturan pembulatan pecahan di desimal. Kalian lihat di buku kalian. Ini kalian perhatikan. Satuan terdekat. Perhatikan angka per-10-nya. Jika kurang dari 5, bulatkan ke bawah. Jika lebih dari atau sama dengan 5, bulatkan ke atas. Satuan terdekat per-10 terdekat. Perhatikan angka per seratusannya. Jika kurang dari 5, bulatkan ke bawah. Jika lebih dari 5, bulatkan ke atas. Ya, kita mulai. Satuan terdekat. Kita lihat ya. Kita lihat dari satuannya. Di buku kalian itu ada contoh. 3,74. Dibulatkan menjadi, yang pertama adalah satuan terdekat. Satuan terdekat. Di buku kalian contohnya adalah 3,74. Kalian perhatikan 3,74. Kalian perhatikan ini. Sudah mencapai 5? Di depan koma sudah. Berarti 7-nya ini menjadi 1 sama dengan 4. Contoh lagi misalnya 3,35. Kalian lihat di belakang koma sudah mencapai 5? Belum. Jika belum, dia menjadi 3. Contoh lagi misalnya 4,52. Kalian lihat di depan komanya sudah mencapai 5? Sudah. Apabila sudah, 4-nya kalian taruh, tambah 1 sama dengan 5. Contoh lagi
7,62. Kalian lihat belakang koma, 7 kalian taruh dulu. Sudah mencapai 5, sudah, berarti menjadi 1 sama dengan 8. Paham? Lanjut ke puluhan. Ke persepuluh terdekat. Persepuluhan terdekat. Sudah? Kalian lihat di contoh buku kalian adalah 3,74. Kalian lihat yang puluhannya, ini ke persepuluh ya Nah ya. 3,74. Di situ karena kalau satu kalian berarti ada di depan angka, ada di depan koma. Kalau persepuluhan berarti dia ada di dua angka koma, ya, angka yang kedua di depan koma, 1, 2. Lihat, ini sudah mencapai 5 belum? Kalau belum, berarti tetap menjadi 3,7. Coba lagi, 3,85. Lihat, sudah mencapai 5, berarti 3,9. Ininya kalian tambah menjadi 1. 8-nya kalian tambah menjadi tambah 1 sama dengan 9. Karena sudah mencapai 5. Contoh selanjutnya. Ya, selanjutnya Miss ambil contoh misalnya 4,52. Lihat, sudah mencapai 5 belum? Puluhannya, persepuluhnya belum, berarti kamu ambil 4,5. 5,65. Sudah mencapai 5, berarti 5,7. Lagi 6,83. Sudah mencapai 5, berarti 6,8 karena belum mencapai 5. Paham anakku sekalian? Semoga kalian paham ya, pinter. Selanjutnya adalah pembulatan persen. Kalian perhatikan di buku kalian ada 2 contoh, yaitu 8%, 18% dan 73%. Untuk pembulatan persen kalian lihat angka satuannya. Apabila dia sudah mencapai 5, berarti yang di depannya kalian tambah. 8 sudah mencapai 18 sudah mencapai 5, berarti dia menjadi 20%. 3 sudah mencapai 5, belum, berarti yang kalian pakai adalah puluhannya saja, yaitu 70. 85 sudah mencapai 5, berarti menjadi 90%. Jadi 80-nya kalian tambah menjadi 10. Sudah mencapai 5, ini 20, kalian tambah 10 sama dengan 30%. 34%, ini 30. 4-nya sudah mencapai 5, belum, berarti tetap menjadi 30%. 56%, 50 sudah mencapai 5, berarti ditambah 10 sama dengan 60%. Lagi ya, 40 kalian taruh, sudah mencapai 5, berarti kalian tambah 10 menjadi 50%. 40 ditambah sudah mencapai 5, belum, berarti tetap 40%. Paham anakku sekalian? Pembelajaran kali ini sampai pembulatan persen. Silakan kalian siapkan buku kalian dan beri tanda. PR yang akan Miss berikan adalah latihan 6. Latihan 6 kalian kerjakan yang B, D, kemudian E, B, D, E, terus F,
dan J. Untuk nomor 1 bisa ulangin, B, D, E, F, H, I, ya. Latihan 6. Yang nomor satunya B, D, E, F, H, dan J. Terus nomor 2-nya kalian kerjakan yang A, C, dan E. Lanjut nomor 3. Nomor 3 kalian kerjakan A, C, D, dan F. Itu tugas kalian. Nomor 1, 2, dan 3 saja. Selesai kalian kirim ke link yang telah tersedia. Ya anakku sekalian yang pintar, itu saja pembahasan materi matematika untuk kali ini. Semoga kalian paham. Mohon maaf ayah bunda, mohon maaf anak-anak Miss semua apabila pembahasan video Miss terlalu cepat atau kalian kurang paham. Silakan kalian putar ulang video Miss. Semoga kalian bisa. Miss yakin anak-anak Miss pintar dan kalian bisa. Terima kasih anak Miss semua. Miss akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ayah bunda. Misalnya 2/6. 2/6 kita bagi 2 sama dengan 3. Lebih besar penyebut atau lebih besar pembilang? Ternyata lebih besar daripada penyebutnya. Jika penyebutnya lebih besar, apabila pembilangnya lebih kecil, maka dia sama dengan 0. Lagi, contoh terakhir. Misalnya 3/7. Penyebutnya kita bagi 2 sama dengan 3,5. Besaran penyebut atau pembilang? Lebih besar penyebut. Apabila pembilang lebih kecil dari setengah penyebutnya, maka hasilnya adalah 0. Itu cara mudahnya. Semoga kalian paham. Selanjutnya contoh untuk pecahan campuran. Bagaimana pembulatannya? Yang pertama kalian lakukan adalah 2-nya dulu kalian pindahkan. 1/4-nya bagaimana? Seperti tadi, dibagi 2. Apabila pembilangnya lebih kecil, maka hasilnya 0. Pembilang lebih kecil daripada penyebutnya, maka itu tambah 0 sama dengan 2. Sekarang 3 kita taruh lagi. Ini dibagi. Lebih besar pembilang atau penyebut? Ternyata lebih besar pembilangnya. Pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya, maka ini 1 sama dengan 4. 2 kita pindahkan. Kita bagi 2 dulu sama dengan 4. Lebih besar pembilang atau penyebut? Lebih besar pembilang. Berarti di sini 1 sama dengan 3. 4-nya kita pindah lagi. Kita bagi 2 sama dengan 4. Lebih besar pembilang atau penyebut? Lebih besar penyebutnya. Jika lebih besar penyebut, berarti di sini adalah 0 sama dengan 4. Terus ulangi. 2-nya kalian taruh. Terus penyebut yang pecahan sampingnya kalian bagi 2. Apabila pembilangnya lebih kecil, maka 0. Seperti ini. 6 dibagi 3 sama dengan 2. Apabila pembilangnya lebih besar, maka menjadi 1. 3 tambah 1 sama dengan 4. 2 kalian taruh. Penyebutnya kalian bagi sama dengan 4. Apabila pembilangnya lebih besar daripada penyebut yang kalian bagi, tambahkan 1. 4 kalian taruh. Penyebut kalian bagi. Apabila pembilangnya lebih kecil, maka hasilnya adalah 0. Paham ya anakku sekalian ya? Selanjutnya adalah pembulatan pecahan desimal. Kalian lihat di halaman 18 buku kalian.
Di situ ada Infomath. Aturan pembulatan pecahan di desimal, kalian lihat di buku kalian. Ini kalian perhatikan. Satuan terdekat, perhatikan angka per-10-nya. Jika kurang dari 5, bulatkan ke bawah. Jika lebih dari atau sama dengan 5, bulatkan ke atas. Satuan terdekat per-10 terdekat, perhatikan angka per seratusannya. Jika kurang dari 5, bulatkan ke bawah. Jika lebih dari 5, bulatkan ke atas. Ya, kita mulai. Satuan terdekat. Kita lihat ya. Kita lihat dari satuannya. Di buku kalian itu ada contoh. 3,74. Dibulatkan menjadi, yang pertama adalah satuan terdekat. Satuan terdekat. Di buku kalian contohnya adalah 3,74. Kalian perhatikan 3,74. Kalian perhatikan ini. Sudah mencapai 5? Di depan koma sudah. Berarti 7-nya ini menjadi 1 sama dengan 4. Contoh lagi misalnya 3,35. Kalian lihat di belakang koma sudah mencapai 5? Belum. Jika belum, dia menjadi 3. Contoh lagi misalnya 4,52. Kalian lihat di depan komanya sudah mencapai 5? Sudah. Apabila sudah, 4-nya kalian taruh, tambah 1 sama dengan 5. Contoh lagi 7,62. Kalian lihat belakang koma, 7 kalian taruh dulu. Sudah mencapai 5? Sudah, berarti menjadi 1 sama dengan 8. Paham? Lanjut ke puluhan. Ke per-10 terdekat. Persepuluhan terdekat. Sudah? Kalian lihat di contoh buku kalian adalah 3,74. Kalian lihat yang puluhannya, ini ke per-10 ya Nah ya. 3,74. Di situ karena ini, kalau satuan kalian berarti ada di depan angka, ada di belakang koma. Kalau persepuluhan berarti dia ada di 2 angka koma, ya angka yang kedua di depan koma, 1, 2. Lihat, ini sudah mencapai 5 belum? Kalau belum, berarti tetap menjadi 3,7. Coba lagi 3,85. Lihat, sudah mencapai 5. Berarti 3,9. Ininya kalian tambah menjadi 1. 8-nya kalian tambah menjadi tambah 1 sama dengan 9. Karena sudah mencapai 5. Contoh selanjutnya. Ya, selanjutnya Miss ambil contoh misalnya 4,52. Lihat, sudah mencapai 5 belum? Puluhannya, per-10-nya? Belum, berarti kamu ambil 4,5. 5,65. Sudah mencapai 5, berarti 5,7. Lagi 6,83. Sudah mencapai 5, berarti 6,8 karena belum mencapai 5. Paham anakku sekalian? Semoga kalian paham ya, pinter. Selanjutnya adalah pembulatan persen. Kalian perhatikan di buku kalian ada 2 contoh, yaitu 8%, 18% dan 73%. Untuk pembulatan persen kalian lihat angka satuannya. Apabila dia sudah mencapai 5, berarti yang di depannya kalian tambah. 8 sudah mencapai
18 sudah mencapai 5, berarti dia menjadi 20%. 3 sudah mencapai 5? Belum, berarti yang kalian pakai adalah puluhannya saja, yaitu 70. 85 sudah mencapai 5, berarti menjadi 90%. Jadi 80-nya kalian tambah menjadi 10. Sudah mencapai 5, ini 20, kalian tambah 10 sama dengan 30%. 34%, ini 30. 4-nya sudah mencapai 5? Belum, berarti tetap menjadi 30%. 56%, 50 sudah mencapai 5, berarti ditambah 10 sama dengan 60%. Lagi ya, 40 kalian taruh, sudah mencapai 5, berarti kalian tambah 10 menjadi 50%. 40 ditambah sudah mencapai 5? Belum, berarti tetap 40%. Paham anakku sekalian? Pembelajaran kali ini sampai pembulatan persen. Silakan kalian siapkan buku kalian dan beri tanda. PR yang akan Miss berikan adalah latihan 6. Latihan 6 kalian kerjakan yang B, D, kemudian E, B, D, E, terus F, H, dan J. Untuk nomor 1 bisa ulangin B, D, E, F, H, I, ya. Latihan 6. Yang nomor 1-nya B, D, E, F, H, dan J. Terus nomor 2-nya kalian kerjakan yang A, C, dan E. Lanjut nomor 3. Nomor 3 kalian kerjakan A, C, D, dan F. Itu tugas kalian. Nomor 1, 2, dan 3 saja. Selesai kalian kirim ke link yang telah tersedia. Ya anakku sekalian yang pintar, itu saja pembahasan materi matematika untuk kali ini. Semoga kalian paham. Mohon maaf ayah bunda, mohon maaf anak-anak Miss semua apabila pembahasan video Miss terlalu cepat atau kalian kurang paham. Silakan kalian putar ulang video Miss. Semoga kalian bisa. Miss yakin anak-anak Miss pintar dan kalian bisa. Terima kasih anak Miss semua. Miss akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ayah bunda.